Ada suara anjing. Kok denger sih? Halo, Pak Hello, Teddy. hi Alan, how are you? Selamat malam. Selamat Oke, malam. teman-teman. Kenalin Ya, semuanya, Pak Teddy Utomo ini merupakan Presiden of Bukalapak ya. Jadi malam hari ini kita mau ngobrol banyak bareng Pak Teddy. Say hi dulu dong. Halo, hai semuanya. Say hi sama Pak Teddy with your hand. Oke, jadi banyak banget nih Pak Teddy yang penasaran sama Bukalapak setelah IPO dengan pergerakan sahamnya yang lumayan volatile ya. Sempat auto reject atas, sempat juga auto reject bawah, sempat juga diakumulasi oleh investor asing selama rentang waktu yang cukup panjang. Jadi net buy terus investor asing itu. Nah, kita mau ngobrolin lebih ke fundamentalnya dari Bukalapak nih. Ya, yang pertama tentang pertumbuhan TPV sampai dengan kuartal 2 2021 kemarin gimana? Apakah udah sesuai belum dengan ekspektasi dari manajemen? Dan ngomong-ngomong, kita nih lagi ngobrol dengan teman-teman investor retail nih yang nggak ngerti TPV itu apa. Mungkin boleh dijelasin dikit juga nih ya, ya, Pak Tendi ya. ya mungkin kalau misalnya di dunia tech itu atau e-commerce, seringnya taunya GMV kali ya, Ellen ya. Nah, Benar. sebetulnya GMV itu di posisi check out. Jadi artinya gini, kalau mungkin ini di Singapura atau di Hong Kong, di Amerika gitu ya, sebetulnya cukup lumrah kalau kita ngelihatnya itu GMV. Karena kenapa? Waktu mereka bilang, saya mau beli sepatu ini, itu langsung connect bayar. Kenapa? Karena pakainya itu kredit cardnya dibanding, atau pakainya e-wallet, e-money yang udah ada. Jadi langsung dibayar. Nah, kalau di Indonesia itu kan jumlah pemegang kredit card itu low single digit, ya kan? Apalagi kalau kayak Bukalapak yang targetnya 73% dari bisnis kita itu dari luar 5 kota besar, dari luar Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Jadi artinya banyak tuh yang pakainya waktu bayar, oke saya mau beli sepatu, ya kan? Begitu dia udah bilang mau beli sepatu, pas mau bayar, dia cari ATM dulu. Atau cari mitra Bukalapak terdekat untuk bayar pakai cash, gitu kan? Nah, terus dia lupa ternyata, dia lupa bayar. Terus besokannya dia bangun, dia baru ingat nih, waduh, kemarin saya bikin transaksi, saya belum bayar nih, transaksinya udah ke cancel. Dia bikin lagi transaksi baru, ya kan? Nah, transaksi kedua dibayar sama dia. Kalau kita ngelihat GMV, maka itu terhitung dua transaksi, double counting dia. Tapi kalau TPV atau paid GMV, itu yang di counting cuma yang kedua doang yang dibayar. Kalau nggak bayar nggak dihitung, gitu. Nah, sehingga kenapa kita itu memilih cara lebih konservatif, lihatnya TPV atau bahasa lebih lazimnya juga paid GMV, supaya nggak double counting. Artinya transaksi yang nggak dibayar kita nggak hitung, gitu. Nah, untuk kalau perihal pertumbuhan tadi yang Alan tanya ya, di kuartal 2 2021 ini pertumbuhan TPV kita itu sekitar 56% dibandingkan 2020 di kuartal 2 ya. Nah, tapi yang kita benar-benar tertarik ini di sini adalah mitra Bukalapak itu pertumbuhan bisnisnya itu 237% di kuartal 2 dibandingkan kuartal 2 2021 dibandingkan kuartal 2 2020. Memang ada yang kemudian komen katanya tapi marketplace-nya itu flat gitu kan kalau dilihat kan. Betul, Nah, Bang. cuman tumbuh 4%. Kenapa? Karena sebetulnya di awal 2021 kita membuka di mana dari aplikasi Mitra Bukalapak itu sekarang bisa masuk ke marketplace. Jadi dia bisa beli dari Mitra Bukalapak, transaksi untuk beli di marketplace. Yang terjadi akhirnya, dulunya banyak mitra ini pakai akunnya double. Untuk transaksi di Mitra Bukalapak, dia pakai akun Mitra Bukalapak. Transaksi di Bukalapaknya, dia pakai akun Bukalapak sendiri, beda. Nah, karena sekarang dia bisa pakai satu akun, banyak kan mitra ini menggunakan akun mitra. Sehingga waktu mereka namanya bulk purchase ini ya, ini mirip dengan yang flow yang kita ambil dari Pinduoduo di China, gitu, yang group purchase gitu. Sehingga yang terjadi adalah adanya perpindahan rekod transaksi yang tahun 2020 masuk ke di marketplace, tahun 2021 masuk ke di mitra. Nah, kemudian menjadi pertanyaan berikutnya, kalau gitu jangan-jangan tadi lu ngomong 237% mitra itu karena perpindahan kategori doang, gitu kan? Ya enggak juga, karena kalau kita keluarkan kategori bulk purchase itu, kita lihat FMCG sama virtual product di mitra, itu pertumbuhannya juga di atas 200%. Gitu. Jadi memang sebetulnya yang dilihat mungkin secara konsolidasi pertumbuhannya 56%, memang mitra ini pertumbuhannya kencang sekali di atas 200% di hampir semua segmen yang ada di mitra. Oke, menarik banget ya. Terus kalau Pak Teddy
Pak tadi ada pertanyaan berikutnya nih dari saya. Gimana sih inisiatif dari Bukalapak buat meningkatkan take rate-nya, misalkan dari segmen marketplace atau dari mitranya gitu. Bisa dijelaskan juga nggak ke investor retail untuk take rate-nya supaya mereka bisa aware mengenai hal ini. Bisa dijelasin tentang take rate dulu itu apa mungkin ya? Oh, oke. Ya, Mm-mm. take rate itu, nah ini juga cukup menarik karena kalau di e-commerce ini sebetulnya ada dua cara accounting. Ya, apakah namanya satu 1P, satu 3P. Bedanya apa? Kalau 1P ini kayak retail biasa. Revenue-nya itu sama dengan harga barang yang dijual. Kemudian ada COGS. Kemudian Hmm. masuklah gross profit, gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagian besar dari bisnis Bukalapak itu kan komisi mainnya kan. Dari kita TPV-nya, kemudian kita ngambil komisi. Artinya revenue-nya itu sama gross profit-nya sama. Ya kan? Nah, sehingga kalau membandingkan perusahaan-perusahaan e-commerce ini harus hati-hati, harus melihat berapa banyak dia itu pakai pembukuan 1P model namanya versus 3P model. Karena kalau 1P kan harga barangnya dijual. Artinya kita harga barang 100, revenue 100. Padahal komisi cuma 5%, nanti kena cost of goods sold. Ya, 95 dapat gross profitnya 5. Tapi kalau di 3P model, revenue ya 5 itu, tapi COGS-nya 0 gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi take rate di mana revenue sebagai rasio terhadap TPV ibaratnya gitu ya, itu kalau dilihat di 2021 ini kita ngomong semua kuartal 2 ya, 2021 versus 2020 ya. Sebetulnya marketplace itu naik dari 1,7 ke 1,8, mitra itu naik dari 0,9 ke 1 ya. Tapi secara konsolidasi take rate-nya Bukalapak turun dari 1,7 ke 1,5. Kenapa? Karena di tahun 2021 kontribusi mitranya kan jauh lebih besar, ya kan? Hmm. Nah, dan mitra ini kan memang take rate-nya lebih rendah saat ini masih. Kenapa take rate Sih. bisa lebih rendah? Karena ini segmen mitra ini tumbuhnya di atas 200%. Artinya masih di masa-masa fase-fase pertumbuhan yang sangat tinggi. Artinya fokusnya itu bukan di take rate. Bahkan kalau boleh saya bilang, kalau perusahaan atau ada divisi bisnis yang pertumbuhannya di atas 200%, take rate atau monetization ya bisa uptrend dari 0,9 ke 1 aja itu mungkin udah sesuatu yang kita cukup gembira gitu. Dan nanti saya bisa Hmm. kita bahas juga ya Ellen, di segmen ini pertumbuhan 200 sekian persen, take rate-nya naik sedikit, tapi cost structure-nya turun bahkan. Artinya kita spending-nya bisa lebih efisien. Ini mungkin sesuatu hal yang cukup jarang ya. Nah, bagaimana cara kita ke depannya untuk meningkatkan take rate, kita lihat dari masing-masing. Karena kan kalau misalnya bisnisnya mitra tumbuh lebih gede, ya kontribusi makin naik, dia akan leaning towards take rate-nya mitra, gitu kan. Artinya kita Benar. ngelihatnya marketplace-nya ini gimana cara naikinnya, mitranya gimana cara naikinnya, ya kan. Sebetulnya kalau dari kita take rate ini nanti ke depannya dan selama ini ya, naiknya itu dari product mix. Artinya Hmm. kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya gitu, di Mitra Bukalapak ya sebagai contohnya, waktu masa awal-awal pertumbuhan itu kita perlu menggunakan produk-produk yang namanya high traffic ya. Contohnya kalau barang-barang FMCG ya kita jualan barang-barang Unilever, jualan barang-barang Indofood. Ya, namanya barang kalau populer, bahasanya kalau barang populer cuannya pasti lebih tipis gitu kan. Ya kan? Benar. Nah, Ya. sekarang kita udah mulai masuk ke brand-brand yang lebih lokal, artinya diproduksi oleh UKM, diproduksi di brand-brand FMCG mungkin dari daerah, dari provinsi ya, di mana mereka lebih membutuhkan distribution network kita sehingga marginnya bisa lebih tinggi. Nah, dengan kedepannya semakin berkembang kontribusi dari produk-produk seperti ini, maka akan diharapkan menaikkan take rate ya. Sama juga Sih. di marketplace juga sama. Waktu kita roll out dulu contohnya virtual product di marketplace ya, supaya ada engagement, pasti kita menggunakan barang-barang yang lebih bahasanya commoditized product bahasa saya gitu ya, lebih increase engagement. Contohnya apa? Top up pulsa. Kan semua orang butuh tuh. Artinya kalau kita ada top up pulsa lebih banyak orang pakai gitu kan. Tapi yang namanya barang-barang commoditized kayak top up pulsa dapatnya berapa sih? Paling 0,8, 0,9% gitu kan. Nah, kalau sekarang kita kan udah mulai banyak nih yang take rate-nya lebih tinggi. Contohnya apa? Asuransi. Ya, life and health insurance itu kita take rate-nya 15%, ya. General insurance itu bisa sampai 60% bahkan gitu. Jadi kalau kontribusi daripada produk-produk yang take rate-nya lebih tinggi itu makin meningkat, secara consolidated take rate itu juga akan pelan-pelan merangkak naik ya. Tapi saya ini mau disclaimer nih. Jangan nanti dengar saya bilang, "Wah, itu ada produk take rate-nya 15 sampai 65%, artinya take rate-nya Bukalapak akan nanti naik ke 20%." Ya nggak gitu juga, ya kan?
Kenapa? Saya selalu bilang, Tuhan itu adil. Kalau misalnya produk yang marginnya tinggi, take rate-nya tinggi, biasanya volumenya rendah, gitu kan? Kalau misalnya Asik. yang volumenya tinggi, marginnya rendah, gitu kan? Kayak kita Benar. jualan, kalau misalnya jualan Aqua, jualan Indomie dan sebagainya, ya untungnya ya segitu-segitu aja, ya kan? Tapi kalau misalnya contohnya satu lagi yang kita lakukan di Mitra, memberikan kemampuan bagi Mitra untuk menjadi logistic agent, ya, sebagai tempat untuk kirim barang, ya. Itu take rate-nya tinggi, itu bisa kita sendiri dapat 15%, mitranya dapat 15%. Tapi kan kirim barang sebanyak-banyaknya nggak akan satu warung itu bisa sebanyak dia jualan Aqua, jualan Indomie, gitu kan. Sehingga take rate itu pasti akan relatively kita lihat dengan jumlah volume daripada barang tersebut. Jangan cuma dipikir, wah saya Teddy bilang nih ada yang bisa 25-30% take rate-nya ke sana. Saya rasa Bukalapak nggak akan take rate setinggi itu. Secara blended saya rasa akan selalu di sekitar single digit ke depannya tetap. Oke, oke, oke. Ini kalau kita lihat ya, dari IPO sendiri ini Bukalapak kan dapat eh, uang cukup banyak ya. Cukup buat paling nggak tuh 14 tahun gitu. Nah, terus kalau dari IPO proceeds-nya sendiri, ini bakalan digunakan buat apa aja sih? Apakah ada bisnis menarik yang berpotensi diakuisisi atau apa strategi Bukalapak lebih kerjasama dengan partner atau gimana? Ya, kita kalau misalnya dari sisi strategi, kita tetap menggunakan untuk pengembangan usaha, bahasa saya gitu ya. Dan pengembangan usaha itu bisa bermacam-macam, termasuk kita bisa berpartneran dan sebagainya. Nah, memang mungkin yang saya mau jelasin lebih teknikal gitu, bahwa sering ada yang bilang, wah punya $1,5 billion, ini Bukalapak, jangan-jangan mau akuisisi nih perusahaan $1,5 miliar gitu ya. Itu nggak bisa saat ini ya. Kenapa? Karena peraturan OJK itu mengharuskan kita itu namanya melakukan earmark. Ya, artinya uang dari IPO ini dipakai buat apa? Dari sebelum IPO kita udah harus kasih tahu kategorinya. Nah, kategori yang kita masukkan adalah untuk working capital pengembangan usaha. Artinya kalau tiba-tiba kita mau pakai itu $1,5 miliar untuk beli perusahaan seharga $1,5 miliar, itu perlu Hmm. RUPS dulu, ya, dan perlu persetujuan OJK. Jadi pemegang saham harus tahu, ya. Nah, artinya kalau kita sampai mau melakukan akuisisi, kita hanya bisa pakai uang yang dimiliki Bukalapak sebelum IPO, yaitu sekitar hampir $200 juta. Ya, artinya kalau sampai Bukalapak melakukan akuisisi, skalanya juga bukan $1,5 miliar kalau dengan kondisi saat ini, ya, berdasarkan peraturan OJK. Yang mentok-mentok kita bisa ya sekitar 100 sampai $200 juta dari uang yang sudah ada, bukan dari IPO. Dari sebelum IPO udah ada. Tapi yang pasti paling penting itu dengan adanya capital ini ya, itu membuat manajemen terutama kita lebih bisa terfokus pada fundamental untuk jangka menengah, jangka panjang. Artinya kita nggak terlalu disrupted dengan short term noise. Ya kalau dulu mungkin kalau misalnya capitalnya lebih bahasa saya efficient gitu ya, itu bahasanya lumayan harus fokus terus nih. Artinya waduh, pasarnya gimana nih? Biarpun satu masih private market, perlu fundraising private, ini kira-kira demand-nya lagi ada apa enggak ya, karena harus sering melakukan fundraising sehingga fokusnya sangat short term sebetulnya. Matrixnya matrix short term. Sekarang Bukalapak punya uang cukup lebih dari 14 tahun, hampir 15 tahun gitu kan. Kalaupun kita tidak ada perbaikan pun, uangnya cukup sampai 14-15 tahun. Artinya manajemen ini sekarang fokusnya adalah dengan punya capital seperti itu, bagaimana membangun bisnis ke depannya yang benar-benar untuk fundamental. Kadang mungkin untuk short term-nya ini tidak langsung dapat, tapi kita percaya ini memberikan dampak positif untuk fundamental jangka panjang gitu. Oke, menarik banget ya. Dikit ya, saya out of topik dikit dari Bukalapak ya. Ini aku dengar kan Bukalapak punya buka investasi, terus punya Bimani juga. Itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya Bimani itu sebetulnya adalah apps kita yang baru untuk investment solution. Saat ini ada bisa investasi emas, bisa investasi reksadana, ya. Nah, sebetulnya ini menyangkut lebih ke strategi Bukalapak, ya. Dan memang Bimani ini yaitu perusahaannya namanya Buka Investasi Bersama, apps-nya produknya namanya Bimani. Yang kita lihat di Bukareksa, Buka Emas yang ada di Bukalapak platform itu dipower oleh BIB ini, Buka Investasi Bersama, ya. Nah, sering orang mungkin kalau melihat Bukalapak lihatnya, oh trafficnya bukalapak.com berapa gitu kan, dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang sering orang lupa adalah PT Bukalapak ini tidak hanya memiliki bukalapak.com, ya. Kita punya contohnya seperti kita bahas tadi, Mitra Bukalapak yang size-nya di 2021 ini
kurang lebih setengah, ya setengah-setengah, artinya sudah sebesar Bukalapak.com, ya kan? Jadi kalau ngelihat cuman dari apps Bukalapak itu cuman ngelihat setengah daripada bisnis Bukalapak. Belum lagi belakangan ini kita juga udah launching, contohnya seperti Bimani, ya itu additional apps ya. Kita juga launching kita juga ada itemku untuk gaming. Jadi kalau misalnya game voucher, diamond, skin dan sebagainya. Dan seperti udah tahu yang kita udah publish juga bahwa kita akan ada kerjasama dengan Standard Chartered untuk digital banking ya. Artinya ini apa? Kita ini belajar dari sebenarnya belajar dari offline. Kalau kita ngelihat retail offline ya, itu sebetulnya terjadi sebuah pergeseran berapa tahun terakhir. Dari yang dulunya orang sukanya department store, lebih ke specialty store, ya kan? Ya mungkin kalau sebelum COVID terutama ya, kalau ke mall-mall, dulu kan mall itu isinya department store gede, ya kan? Kemudian sekarang kelihatan department store-nya makin mengecil, terus banyak tuh toko-toko specialty store-nya untuk sport, untuk fashion, dan sebagainya satu-satu. Itu yang kita lakukan juga. Ya, kita melihat Bukalapak.com ini adalah department store. Makanya kita membuat platform-platform lain yang merupakan specialty store bahasanya ya. Nah, basic service-nya ada di Bukalapak.com. Kayak contohnya cuma mau beli emas, mau beli mutual fund, itu ada service-nya di Bukalapak.com. Tapi kalau mau ada full feature, contohnya mulai mau masuk dengan konten, edukasi dan sebagainya, maka harus masuk ke app separate-nya yang memberikan full service lah bahasanya, atau full capability gitu. Ini ada yang nanya, Zul 1828 fokusnya beda ya dari GoTo, beda banget. Kan Bukalapak ini lebih fokus pada mitra. Mungkin bisa diulang dikit kali ya. Sebenarnya kita udah pernah ngobrolin tentang hal ini dulu dengan Coach Andre juga sih. Cuman teman-teman, kita beruntung malam hari ini ya. Jadi ini tuh pertama kali pihak dari Bukalapak, manajemen Bukalapak tuh bisa nge-live, bisa ngomong di publik setelah lama tuh belum boleh ngomong dulu gitu karena mungkin peraturan dari regulator gitu. Jadi sekarang udah bisa ngomong di publik dan pertama kali tuh dengan kita ya teman-teman. Dan thank you banget buat Pak Teddy dan juga Pak Rahmat. Besok hari Sabtu juga masih ada materi supaya teman-teman bisa memahami perusahaan itu tuh gimana sih. Banyak yang galau sekarang Pak. Jadi ada yang beli di atas, nyangkut, terus sekarang harganya udah di bawah, udah mulai mantul gitu, mereka galau juga, mau beli nggak ya gitu, kalau misalkan punya mau diapain. Jadi teman-teman di sini saya tidak merekomendasikan apapun, tapi teman-teman ambil keputusan sendiri, pahami sendiri gitu. Secara fundamental apa yang menarik, kemudian tantangannya apa, secara teknikal gimana. Nah kalau secara teknikal untuk Bukalapak ini aku akan jelasin besok hari Sabtu, bersama dengan tim Android juga di acara seminar dengan Bukalapak jam 10 pagi. Acara ini gratis untuk semuanya, bukan hanya user VIP. Download aplikasi Mtrade dan klik banner untuk event Bukalapak untuk ikuti acara ini. Oke, Pak Teddy, lanjut lagi nih Pak. Ini bicara tentang mitra Bukalapak ya Pak ya. Kita kan udah ngomong banyak tentang mitra Bukalapak nih. Saya sebenarnya pengen tahu kenapa sih revenue mitra Bukalapak ini cenderung flat. Tapi mungkin sebelumnya, ini kayaknya banyak yang nanya ini ya. Pak Teddy mungkin bisa diceritain dulu nih sebelum ngomong tentang revenue mitra Bukalapak yang flat, bisa diceritain dulu kenapa sih fokusnya untuk ngembangin mitra gitu. Jadi kenapa fokusnya ngembangin mitra? Bedanya apa sih dengan e-commerce lain yang kayaknya ini banyak teman-teman retail yang masih pengen tahu gitu. Oke, mungkin sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama itu kalau misalnya kita melihat strategi daripada e-commerce di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara terutama, memang cenderung orang itu menggunakan playbooknya Amazon. Ya, kalau playbook Amazon itu lebih bagaimana bisa mengakumulasi buyer sebanyak mungkin dengan cara di-incentivize bahasanya gitu ya. Tapi problem yang kita lihat di Indonesia ini udah 10 tahun terakhir kan teorinya setelah di-incentivize, kemudian mereka masuk menjadi pengguna, waktu insentifnya dikurangi, mereka tetap sticky. Tapi yang terjadi seringkali adalah ada pemain lain yang kemudian pick up the check, bahasa saya. Artinya mereka yang spending, akhirnya nggak ada yang loyal. Ya. Sehingga sekitar 4 tahun lalu kita mulai berpikir, wah nggak bisa kayak gini nih, ya kan? Harus ada sustainable strategy. Nah, kita sebetulnya strategi yang kita terapkan ini lebih inspired oleh Shopify, yang perusahaan dari Kanada. Fokusnya adalah di merchant bagaimana kita membuka peluang bagi merchant, ini online merchant mitra maupun online seller Bukalapak ya, supaya mereka bisa meningkatkan bisnis mereka. Contohnya seperti warung ya.
yang kita offer kepada warung itu adalah dari yang tadinya mereka cuman jualan Indomie, Aqua dan sebagainya, sekarang bisa jualan apa yang mereka sudah jualan, plus bisa jadi jualan tiket bus, bisa jualan event tiket, bisa jadi remittance, arti kirim uang dan sebagainya. Jadi bisnis mereka bisa tumbuh. Ya, itu satu. Jadi fokus kita lebih bagaimana mengembangkan bisnis daripada merchant. Kedua, kenapa kita pilihnya offline merchant? Karena Indonesia ini populasi 270 juta jiwa, 200 juta jiwa lebih tinggal di luar kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang. Gimana cara reach mereka? Kalau cuma menggunakan strategi online only, itu sulit sekali menurut kita. Sehingga kita juga blessed ya, karena di Indonesia ini sebetulnya memiliki sebuah infrastruktur yang sangat kuat, yaitu 64 juta UMKM. Jadi yang kita lakukan adalah kita engage dengan UKM ini, para mitra-mitra ini, menggunakan mereka sebagai offline touch point supaya bisa masuk untuk menjangkau pada penduduk Indonesia yang 200 juta jiwa lebih itu. Oke. Ini kenapa revenue mitranya agak-agak flat ya Pak ya? Oke, jadi kalau dari kuartal 1 2021 ke kuartal 2 2021 ya, sebetulnya itu karena di kuartal 1 ada satu kontrak yang dipakai 1P untuk bulan Januari doang. Tapi bisa dibayangkan, yaitu kontrak pulsa sebetulnya ya, bisa dibayangkan marginnya biasanya cuma 0,8 0,9, tiba-tiba yang di book di revenue 100 ya. Itu karena kontraknya kita perlu jualan cepat. Efeknya itu sekitar 53 miliar dolar. Jadi kalau misalnya kita keluarin itu kontrak 1P yang di kuartal 1 2021, sebetulnya revenue mitra di 2021 91 miliar. Sedangkan di kuartal 2 itu 145 miliar. Jadi sebetulnya revenue dari mitra dalam 3 bulan period itu, kuartal 1 2021 sampai kuartal 2 2021, itu naiknya lebih dari 40% sebetulnya. Jadi pertumbuhan yang sebenarnya cukup luar biasa. Oke. Menarik ya. Kalau marketplace Bukalapak di kuartal 2 2021 ini udah nge-cover variable cost ya Pak ya? Betul, jadi memang masih kecil. Jadi di kuartal 2 2021, gross profit setelah sales and marketing daripada marketplace itu di 6 miliar rupiah positif. Memang masih kecil ya, cuma 6 miliar rupiah. Tapi mungkin kalau dibandingkan yang lain, rata-rata kan gross profitnya masih lebih kecil dari sales and marketing, gitu kan. Jadi kalau kita melihatnya bahwa ini sudah positif unit economic, sehingga kedepannya itu fokus kita adalah meningkatkan volume pertumbuhannya supaya bisa cover fixed cost, i.e. cover salary dan sebagainya, supaya EBITDA bisa positif. Oke. Kalau lihat prospek dari Bukalapak sendiri, kita ngelihat ini kan operating cost Bukalapak turun ya, dan juga dikontribusikan dari marketing nih, terutama dari voucher. Nah, kalau Bukalapak sendiri apakah akan menurunkan biaya marketingnya ke depan? Karena kita lihat kompetitor masih melakukan berbagai promotion, apakah dengan dana IPO yang baru ini nanti akan digunakan untuk biaya marketing lagi? Ya, sebetulnya kalau lihat dari biaya sales and marketingnya sendiri ya, itu naik dari 352 di kuartal 2 2020, naik ke 454 di kuartal 2 2021 ya. Cuman memang kalau dilihat secara persentase terhadap TPV itu turun dari 1,9 ke 1,5. Artinya apa? Artinya kita akan terus invest in growth, terutama di mitra. Tentunya itu menjadi growth driver kita. Tapi kita juga melakukan investasi dari growth ini bukan hanya semata mengejar growth magnitude bahasa saya. Ya, bukan cuma angkat pertumbuhannya setinggi mungkin, tapi harus dijaga dengan quality of growth. Kalau dapat quality of growth, ini yang terjadi seperti kita lihat, kita mampu tumbuh, tapi di saat yang sama, rasio daripada kenaikan cost-nya ini tidak akan setinggi kenaikan pertumbuhan. Artinya kita makin efisien. Dengan begitu, lama-lama diharapkan kalau trajectory diterusin, maka perusahaannya bisa jadi profitable, karena ini namanya path to profitability, ya kan? I see. Menarik banget ya. Teman-teman semuanya, kita akan lanjutin diskusinya bareng dengan Pak Teddy dan juga Pak Rahmat. Bukan Pak Teddy Rahmat ya. Pak Teddy dan Pak Gitu. I wish. Oke, kita akan lanjutin besok hari Sabtu jam 10 pagi. Langsung aja download aplikasi Mtrade dan pastinya dari Bukalapak akan buka-bukaan semua data ya. Jadi buka-bukaan informasi yang teman-teman belum pernah dengar di luar sana, karena ini yang pertama Bukalapak present ke publik setelah IPO
karena alasan regulasi ya, jadi belum bisa ini dan sekarang udah bisa dan kita sangat senang sekali. Thank you banget buat Pak Teddy dan juga Pak Rahmat yang nanti akan present hari Sabtu nanti. Jadi langsung aja download aplikasi Entret.